Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang budiman yang saya hormati, hari ini saya menjelaskan tentang batas-batas petuanan adat yang dimiliki dan dikuasai oleh Melyam Fak. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu tentang apa itu Melyam Fak. Melyam Fak adalah satu kesatuan dari beberapa marga yang ada di Ohoy Rahangiyar selama ini hidup dan masih ada, ya. Di antaranya pertama marga Rahasomar, marga Rahangiyar, Faktua Ubun, Matdowan, Divin Ubun, Rahanyamtel, Seknon, Rahanyaan, dan beberapa marga yang seperti kita ketahui tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marga-marga ini kemudian disatukan dalam satu sebutan adat, yaitu Kasilvut Rahangiyar. Nah, dari Kasilvut inilah lahirlah Melyam Fak, seperti itu. Ya, kurang lebih nanti diperbaiki, tetapi yang kita tahu seperti itu Melyam Fak, asalnya dari situ. Nah, kita masuk, ini adalah Ohoy Rahangiyar, ya. Ohoy Rahangiyar ini adalah Ohoy pusat peradaban daripada Kasilvut Rahangiyar atau Melyam Fak. Pusat peradabannya itu ada di sini, pusat peradaban adatnya ada di sini. Nanti dari Rahangiyar ini baru terbentuklah beberapa Ohoy Soa, ya, atau dusun, ya. Mulai dari kita ke Wakidat dulu. Ini sebelah barat, ya, sebelah barat bagian selatan itu satu Ohoy Soanya itu adalah Ohoy Wakidat. Ini nampak jelas, ya, Masjid Al-Kubah Wakidat. Ini adalah Ohoy Wakidat. Ohoy Wakidat ini adalah Ohoy Soa atau Ohoy dusun. Dia secara adat di bawah Ohoy Orangkai Rahangiyar, seperti itu. Nah, pemerintahannya dipimpin oleh marga Faktua Ubun secara turun-temurun. Nah, seperti itu. Tetapi Ohoy ini sudah berstatus, sudah ditingkatkan statusnya menjadi Ohoy administratif. Jadi kedudukan dalam pemerintahan positifnya itu dia sama dengan Ohoy Orangkai Langgiar, tetapi secara adat dia tetap ada di bawah Orangkai Langgiar, seperti itu. Lalu kita ke sebelahnya ada Ohoy Orangkai Wodorfer. Nah, Ohoy Orangkai Wodorfer ini dia meskipun Ohoy Orangkai, tetapi dia berada pada petuanan Melyam Fak, dan Wodorfer sendiri bagian daripada Melyam Fak, seperti itu. Dan di Ohoy ini kepala pemerintahan adat maupun pemerintahan positifnya itu ditempati oleh marga Farfar, seperti itu. Nah, kita lanjut ke Tanjung Wodorfer. Tapi sebelumnya kita kembali ke Wodorfer dan Wakidat di tengah-tengah ini. Nah, ini yang saya zooming ini adalah Subwain. Ini lokasi ini sepan. Ini adalah Subwain yang sebagaimana tertuang di dalam materi gugatan bahwa ini adalah batas-batas mereka dengan Farfar. Inilah Subwain. Kita lanjut ke Tanjung Wodorfer, tahu yang kita kenal dengan Wahantutu. Wahantutu inilah. Ini Tanjungnya. Ini ujung daripada petuanan Melyam Fak, sekaligus ujung daripada Pulau Kebesar bagian selatan barat. Kita putar balik ke sebelah timur. Di sini namanya Yernam, ya, Yernam. Sebagaimana juga disebutkan di dalam gugatan, batas kelompok tertentu dengan Farfar itu ada di sini. Yang sebenarnya secara turun-temurun kita ketahui dan kita akui bahwa kesemuanya ini, baik dari Langgiar sampai ke Wakidat dan berakhir pada Subwain, lalu sampai ke Tanjung Wodorfer, Wahantutu, kemudian putar lagi ke Yernam. Ini adalah petuanan Melyam Fak, seperti itu. Kita lanjut ke sebelah Yernam, itu ada satu Ohoy Soa namanya Ohoy Ngan.
Ini nampak Masjid Baitul Makmur Ohingan ya. Ini status sama dengan Wat Kidat, dia di bawah pemerintah, di bawah kekuasaan adat orang Kair Hangyar. Ini Ohingan. Ini kepala pemerintahannya itu ditempati secara turun-temurun oleh marga Rahanyaan. Seperti itu. Sekarang sudah definitif, Wat Kidat pun definitif, Wadarfer pun definitif, Langgar pun sudah definitif pemerintahannya. Kita ke sebelahnya ada Ohilean. Ohilean juga pemerintahannya sudah definitif dan statusnya sama dengan Wat Kidat, dan Ohilean ini ditempati pemerintahannya oleh marga Seknun seperti itu. Kita ke Ohi sebelahnya, Ohi Uat. Sama statusnya dengan Wat Kidat, Ohilean dan Ngan. Keempatnya itu berada di bawah kekuasaan orang Kair Hangyar secara adat ya, secara adat. Sekali lagi secara adat. Nah, Ohi ini saat ini memiliki kepala Ohi definitif dan yang menempati pemerintahan di sini itu dari marga Matdoan seperti itu. Kesemuanya ini masuk dalam petuanan Meliam Fak seperti itu. Ini saya jarak dulu 200 meter atau 1000 kaki. Ya, ini boleh bisa nampak jelas ya. Dorfer, terus Gereja Anugerah Dorfer, Wat Kidat di dalamnya, Ngan segala macam ini. Ini adalah ansi petuanan Meliam Fak. Seperti itu. Nah, kita ke sebelah timur ya, sisi timur, bagian timur ya, sebelah timur. Dari Ohi Uat kita lanjut sampai pada Ohi Kiluat. Ohi Kiluat ini berapa kilometer ini? Ini Ohi Kiluat ya. Ohi Kiluat ini sudah masuk di wilayah administrasi Kecamatan Kebesar Selatan. Ini Ohi Kiluat. Nah, Ohi Kiluat dalam sejarahnya itu dulu disebut sebagai, kalau kurang lebih ya, kalau saya salah nanti diperbaiki, tetapi dikenal ini dulu dengan sebutan Ublim seperti itu. Nah, dia kemudian tergabung dalam Ratsap Meliam Fak karena ada suatu peristiwa sehingga mereka harus bergabung dengan Ratsap Meliam Fak. Lalu batas sesungguhnya Meliam Fak dengan Ublim itu ada di sini. Kurang lebih ini Wat Kuran namanya. Wat Kuran ada pasir putih ini. Nah, tetapi kemudian ini menjadi petuanan Meliam Fak akibat daripada peristiwa yang sudah saya sebutkan tadi itu. Nah, lalu petuanan itu kemudian lanjut sampai di satu titik namanya Vatkovar. Vatkovar itu sudah hampir masuk di Sathir, Kecamatan Selatan. Nah, Vatkovar itu kira-kira berada di sekitaran sini. Kalau kita lanjut ke sana, di sana ada Ohi apa ya? Ohi apa di sini? Ini Ohi apa? Kalau dari geografisnya ini, kalau saya nggak salah ini Ohi Tutrean. Iya, Ohi Tutrean nampaknya. Ya, berarti setirnya kira-kira ada di sekitaran sini, di balik tumpukan awan. Nah, oleh jadi kemungkinan besar Vatkovar yang dimaksudkan dalam gugatan itu ada di sekitaran sini. Nah, tetapi untuk diketahui bahwa ini semua adalah petuanan adat Meliam Fak. Mulai dari Vatkovar sampai meliputi Kiluat lewat, lalu sampai di sini, Wat Ngan Ohilean. Kita kembali ke Kiluat. Kiluat ini juga sudah memiliki pemerintahan definitif. Dan kalau nggak salah kepala pemerintahannya itu Rahayaan atau sudah, saya tidak terlalu tahu. Kalau ada yang tahu dikasih tahu. Kita masuk ke petuanan Meliam Fak selanjutnya. Nah, ini semua adalah petuanan Meliam Fak. Kita ke sebelah barat. Perbatasan sesungguhnya Meliam Fak dengan Fair ya, ini Fairnya, kampung Fairnya ya. Ini kampung Fair, jelas ya, Masjid Al-Fatih. Lalu ini Langgar. Nah, perbatasan kita sesungguhnya itu ada di sini. Saya zooming lagi. Ini ada nampak batu ya, ini nampak batu.
yang abu-abu ini, nampak batu, itu namanya vatkor. Titik ini namanya vatkor. Nah, ini juga yang disebutkan di dalam gugatan. Nah, vatkor. Vatkor ini adalah batas sesungguhnya antara fair dan langgiar. Tetapi kemudian langgiar atau Melyanfak berhak atas kekuasaan lainnya, itu ada di sini. Tapi sebelum itu kita ini ya, lanjut. Jadi dari fair sepanjang ini masuk di wilayah adat fair, wilayah petuanan adat fair. Nah, sampai di Rerean ini masih petuanan adat fair itu ya. Nah, nanti sampai di pertengahan antara fair dengan Waful, ini Waful ya, Waful. Masjid An-Nur Waful, jelas ya. Ini antara pertengahan kedua Ohoy ini juga adalah batas daripada fair dan Melyanfak. Jadi Waful itu sudah masuk pada wilayah Melyanfak, lompat dari fair ya. Nah, ini. Waful ini saat ini sudah memiliki kepala Ohoy definitif. Dia punya status sama dengan Wat Kidat, Wat Ngan Oholean. Jadi dia tetap Ohoy Sowa di bawah kekuasaan orang kaya Rangiar. Nah, ini sudah pemerintahan definitif dan saat ini ditempati oleh marga Asatri. Seperti itu. Ini petuanan Melyanfak. Nah, kemudian kita lanjut ke ini sudah petuanan Melyanfak yang saya geser ini. Sudah petuanan Melyanfak. Di sini semua ini masih sudah petuanan Melyanfak. Sudah petuanan Melyanfak. Ada yang aneh di sini. Rental mobil langgur ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ini Ohoy Ngafan. Ini Ohoy Ngafan. Ohoy Ngafan ini sudah memiliki orang kaya definitif juga, pemerintahannya definitif. Ini ditempati oleh marga Rahnyamtel. Seperti itu. Nah, Ohoy Ngafan adalah Ohoy orang kaya, sama dengan Ohoy Rangiar orang kaya, tetapi ada perbedaan. Ohoy Ngafan secara adat dia berada di wilayah Melyanfak, seperti itu. Jadi meskipun dia orang kaya, tetapi kekuasaan adatnya itu bisa dibilang tidak ada, karena Ohoy Ngafan sendiri berada pada wilayah Melyanfak, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Ohoy Sungai. Ohoy Sungai sama dengan Ohoy Ngafan, sama-sama orang kaya, tetapi secara adat mereka berada di petuanan Melyanfak. Maka kedua Ohoy ini disebut sebagai, atau kita boleh katakan adalah bagian daripada Melyanfak, seperti itu, dan itu sudah diakui. Kemudian batas yang dimaksudkan dalam gugatan itu Horvatngeng, kurang lebih Horvatngeng itu ada di sini, di sekitar sini. Kalau nggak salah sih, karena ini batas petuanan Melyanfak dengan Ratskap Nerong ya, sesungguhnya. Dia masuk di sudah petuanan Raja Nerong ini. Nama Ratskapnya apa saya udah lupa. Tapi yang jelas ini wilayah Melyanfak berbatasan dengan ini. Nah, saat ini pemerintahan sungai sudah definitif ditempati oleh marga Divin Ubon. Iya, Divin Ubon kalau nggak salah. Ya, Divin Ubon, betul Divin Ubon. Oke, saya kira ini penjelasan singkat saja tentang batas petuanan Melyanfak. Jadi keseluruhan daripada yang saya jelaskan ini adalah petuanan Melyanfak, baik sebelah baratnya itu tadi saya sebutkan mulai dari sungai sampai batas Wafol, lalu lompat dari Rerean sampai di Fair, kemudian masuk Langir. Ini adalah batas petuanan Melyanfak. Ini semua adalah batas petuanan Melyanfak. Lalu sebelah timur sampai di Kilwat, sampai bahkan lewat Kilwat, itu adalah petuanan Melyanfak. Ini Kilwatnya tadi lagi saya ulangi. Ini semua adalah Melyanfak petuanannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa, atau sama-sama kita ketahui bahwa di Kei kita mendapatkan tanah itu dengan 3 cara atau 3 hal atau 3 metode atau 3 apa begitu. Yang pertama itu seseorang mendapatkan sebidang tanah di Kei itu karena dia adalah pewaris atau tanah yang diwariskan kepadanya, barulah dia berhak atas tanah itu. Yang kedua,
karena pemberian, apakah pemberian dalam bentuk harta karena sebuah perkawinan atau apa, tapi jelas bahwa didapatkan dengan cara pemberian seperti itu. Lalu yang ketiga karena peperangan. Saya ulangi, yang ketiga kita mendapatkan tanah karena peperangan. Nah, kenapa Meliamfak memiliki petuanan adat sebesar ini? Karena memang didapatkan dengan cara peperangan. Misalkan batas kita dengan Vatkor tadi saya ulangi, Vatkor ada di sini. Batas kita hanya batas di sini, di Vatkor ini. Tetapi kenapa kita mendapatkan, kita berkuasa atas petuanan yang ada di Wafol sampai di sungai, itu didapatkan dari hasil peperangan, bukan pemberian apalagi warisan, tetapi didapatkan dari peperangan. Nah, siapa yang berperang itu? Tentunya yang berperang adalah masyarakat adat Meliamfak yang di dalamnya terdapat kasilvut, yaitu marga-marga yang sudah saya sebutkan tadi itu. Jadi bukan satu marga, satu kelompok atau satu orang yang berperang lalu mendapatkan tanah-tanah ini, petuanan-petuanan ini. Sama halnya dengan sebelah timur. Ya kan, sebelah timur. Sebelah timur kenapa Meliamfak berkuasa di atas tanah seluas dan sepanjang ini sampai pada Kilwat, bahkan lewat Kilwat? Itu bukan karena dikasih dari Kilwat begitu saja atau menjadi warisan siapapun, tidak. Tapi ini didapatkan dengan cara berperang. Berperang, sekali lagi cara berperang. Perang di dalam istilah Kei disebut dengan fun. Jadi ini semua didapatkan karena funinan seperti itu. Jadi berperang. Nah, siapa yang berperang? Semua marga yang ada di sini. Semua marga yang ada di sini. Langgiar. Yang kemudian disebut dengan Kasilvut, lalu seterusnya secara global kita ketahui sebagai Meliamfak. Inilah mereka-mereka yang berperang atas wilayah-wilayah ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa keseluruhan daripada wilayah ini yang terdapat di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 desa yang ada di dalamnya ini adalah milik pribadinya berdasarkan warisan leluhurnya. Itu tidak benar dan sangat tidak logika. Saya kira demikian untuk penjelasan singkat dalam kaitannya dengan masalah petuanan adat. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan menjadi referensi bagi generasi-generasi penerus supaya tidak bingung dalam mengklaim seperti itu. Jadi demikian dari saya. Nanti soal kekuasaan dan lain sebagainya, sejarahnya akan kita ulas lagi. Tentunya harus memiliki referensi yang akurat supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tapi untuk petuanan adat, saya kira ini penjelasan sudah cukup gamblang ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi semua yang diklaim dalam gugatan itu yang sebenarnya milik Meliamfak semua. Jadi tidak milik satu kelompok, tapi milik semua masyarakat adat Meliamfak yang mulai dari Langgiar, Wat Nganohelean sampai di mana-mana itu semua memiliki hak adat yang sama di sini. Nah, seperti itu. Nanti episode berikut itu kita lanjut dengan pecahan-pecahan atau ohoi-ohoi yang berada di Kei kecil maupun Kei besar yang darahnya mengalir dari Langgiar. Saya kira itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke sini. Kita kembali ke tual ya. Kita kembali ke tual. Mana tuh guys? Kita kembali ke sini. Oke. Sampai jumpa.